8 akan menyampaikan materi dengan judul Islam di Bangsa Arab pada abad ke-14. Dalam teks pertama membahas hubungan erat antara bangsa Arab dan Islam serta bagaimana berbagai faktor historis dan ideologis telah mempengaruhi pemahaman keagamaan di dunia Arab selama 2 abad terakhir. Islam telah menjadi bagian mendasar dari identitas Arab, membentuk struktur mental dan sosial pada dalam diri mereka. Meskipun berbagai ideologi asing seperti nasionalisme, sosialisme, dan liberalisme masuk ke dunia Arab, Islam tetap menjadi pengaruh utama dalam kehidupan masyarakat. Pada abad ke-19, dominasi kolonial Eropa mengguncang keyakinan umat Islam yang sebelumnya percaya bahwa kesetiaan kepada Islam akan membawa kemenangan politik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka mengalami penghinaan politik yang berkelanjutan dari non-muslim. Hal ini memicu berbagai respon, termasuk gerakan reformasi untuk memurnikan Islam, Mahdiisme yang menggapai korupsi zaman, serta modernisme dan sekularisme. Meskipun yang terakhir baru mendapat dukungan luas pada abad ke-20, politik menjadi pusat pemikiran keagamaan Arab, terutama setelah tragedi Palestina yang semakin memperkuat sentimen anti-Barat dan menjadikan agama sebagai bagian dari perjuangan politik. Dalam menghadapi tantangan modernitas, muncul berbagai gerakan reformasi Islam yang berupaya mempertahankan relevansi dunia Islam yang semakin berubah. Pemurnian ajaran Islam dipelopori oleh Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab dan dilanjutkan oleh tokoh seperti Rashid Ridha, Jamal al-Din al-Afghani, dan Muhammad Abduh. Reformasi ini menekankan pentingnya kembali ke ajaran murni Islam, menolak tradisi yang dianggap menyimpang, serta mengembangkan bentuk rasionalisme Islam yang tetap mempertahankan syariah sebagai pedoman utama. Di sisi lain, masuknya pemikiran sekuler semakin kuat di kalangan intelektual Arab, terutama sejak abad ke-19. Banyak yang mengagumi keberhasilan Barat dan berusaha mengadopsi budaya serta sistem mereka. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, muncul kekecewaan terhadap Barat yang dianggap mengalami krisis moral. Hal ini memicu kebangkitan kembali Islam sebagai pedoman moral dan sosial di dunia Arab. Dalam praktikum hukum, implementasi syariah berbeda di berbagai negara Arab. Berbeda negara seperti Saudi Arabia menekankan syariah secara ketat, sementara negara lain seperti Tunisia dan Aljazair lebih dipengaruhi oleh hukum Eropa. Sekularisasi juga semakin terlihat dalam kehidupan masyarakat Arab modern, terutama di kota-kota besar, di mana gaya hidup yang lebih bebas mulai berkembang. Namun, reaksi sosial dan politik terhadap sekularisasi ini tetap kuat, menunjukkan bahwa Islam masih menjadi faktor dominan dalam kehidupan bangsa Arab, meskipun menghadapi berbagai tantangan dari dunia modern. Pada halaman selanjutnya, Islam terus memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Arab modern. Meskipun menghadapi tantangan dari gaya hidup modern, sekularisasi, dan pengaruh budaya Barat, di kota-kota besar, banyak laki-laki yang mulai berpengaruh oleh gaya hidup yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun, muncul gerakan-gerakan Islam seperti Istiqlal di Maroko dan Ikhwanul Muslimin yang berupaya menegakkan kembali syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan umat. Tokoh-tokoh seperti Syed Qutb dan Hasan al-Banna menekankan pentingnya penerapan syariat yang kuat serta pembaruan moral, khususnya di kalangan muda dan kelas modern. Meskipun dianggap naif oleh sebagian pengamat, gerakan ini tetap menarik karena keyakinan kuat dan keteladanan pribadi yang ditampilkan para pengikutnya. Islamisasi tetap menjadi arus utama dalam politik dunia Arab, bahkan di negara-negara dengan pemerintah revolusioner atau berhaluan kiri, syariat tetap dihormati demi memperoleh legitimasi publik. Para pemimpin nasionalis pun terpaksa menyesuaikan kebijakan mereka dengan pandangan Islam karena kuatnya pengaruh agama di tengah masyarakat. Hal ini seringkali membingungkan pengamat Barat yang cenderung menilai dunia Arab dari sudut pandang mereka sendiri. Meskipun awalnya nasionalisme Arab bergaya Eropa sempat melemah peran Islam, kini terjadi kebangkitan kembali di berbagai bidang baik sosial, politik, maupun intelektual.
Banyak cendekiawan, seniman, dan profesional dari berbagai bidang mulai menunjukkan minat yang besar terhadap Islam. Tokoh-tokoh seperti Mahmud Al-Aqad, Toha Hussein, hingga Kamil Hussein menunjukkan keterlibatan aktif dalam wacana keislaman. Kajian Islam kembali berkembang di lembaga-lembaga seperti Al-Azhar dan warisan pemikir klasik Islam termasuk filsafat dan tasawuf mulai dihidupkan kembali oleh tokoh-tokoh seperti Jamal ad-Din Al-Afghani dan Abdul Al-Rahman Badawi. Minat yang meningkatkan terhadap Islam juga dipicu oleh kekecewaan terhadap budaya Barat yang dianggap gagal menyelesaikan krisis kemanusiaan dan kekacauan sosial. Walaupun sebagian kajian dilakukan dengan pendekatan rasionalistik, spiritualitas, dan praktik beragam tetap hidup dan kuat di tengah masyarakat Arab. Praktik-praktik ibadah seperti sholat berjamaah, haji, dan ziarah ke tempat suci masih menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Banyak sarjana Barat terlalu fokus pada gerakan reformasi dan melupakan kekuatan ajaran tradisional yang terus hidup di kalangan masyarakat. Sufisme atau tasawuf juga memainkan peran besar dalam kebangkitan spiritual masyarakat Arab. Tarekat-tarekat seperti Syadiliyah, Yasrutiyah, Darkawiyah, dan Alawiyah menjadi penggerak regenerasi keagamaan dan spiritualitas yang mendalam. Meskipun studi Barat hingga tahun 1970-an lebih fokus pada aspek politik tarekat, kenyataannya baik wali dan guru spiritual yang berhasil melakukan pembaruan sejati dalam makna tradisional. Secara keseluruhan, meski dunia Arab terus mengalami perubahan akibat pengaruh luar, Islam tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakatnya. Untuk memahami masyarakat Arab modern secara utuh, kita tidak cukup hanya meneliti perubahan-perubahan modern, tetapi juga harus memahami kekuatan dan kesinambungan tradisi Islam yang telah mengakar kuat sejak lama. Halaman selanjutnya, perkembangan Islam di dunia Arab pada abad ke-14 Hijriah, terutama dalam aspek spiritual dan sosial. Di Timur Tengah dan Afrika Utara, berbagai terkait sufi seperti Darkawiyah dan Alawiyah berperan besar dalam kehidupan keagamaan. Tokoh-tokoh seperti Syekh Ahmad Alawiyah dan Salama Hasan Al-Rodi mendirikan cabang baru tarekat yang menyebar luas dan menarik banyak pengikut, termasuk kaum muda di universitas. Namun seiring perjalanannya waktu, banyak perubahan terjadi di dunia Arab. Tekanan politik dan sosial, terutama akibat tragedi Palestina, membuat sebagian orang mengalami kebingungan dan putus asa. Hal ini melahirkan berbagai reaksi dan ekstremisme hingga meningkatnya minat terhadap agama secara tradisional. Di Mesir misalnya, tarekat Syadiliyah mengalami kebangkitan dan banyak anak muda mulai terkait pada sufisme serta ajaran Islam yang lebih dalam. Pada dekade terakhir, keterkaitan pada Islam semakin meningkat, terutama di kalangan pemuda yang sebelumnya lebih tertarik pada ideologi Barat seperti Marxisme. Mereka mulai kembali mencari identitas Islam sebagai solusi atas ketidakadilan dan penderitaan yang mereka alami. Kegagalan ideologi modern dan kekalahan dalam perang tahun
1967 semakin membuka mata. Banyak orang yang bahwa meniru Barat tidak membawa manfaat besar. Di tengah modernisasi, ada pihak yang ingin memisahkan dunia Arab dari Islam. Tetapi pada saat yang sama, Islam tetap menjadi kekuatan utama dan kehidupan masyarakat. Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran menjadikan Islam tak terpisahkan dari identitas mereka. Islam bukan hanya ajaran, tetapi juga sumber nilai yang terus menjadi pedoman bagi banyak orang Arab dan menghadapi dunia modern. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.